Assalamualaikum, balik lagi di Petani Kebun. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Aku doakan baik-baik saja. Alhamdulillah kita bisa membuat video lagi, kita bisa bertemu lagi. Mohon maaf sebelumnya kemarin kita nggak bisa upload video karena HP ku rusak lur. Baterainya itu gampang drop, kita nggak bisa buat video, kita buat sebentar aja dia langsung mati. Jadi sekarang ini bawang merah kita udah berumur 65 hari setelah tanam. 65 hari setelah tanam dan masih diberi kesehatan. Alhamdulillah masih seger-seger semua lur. Seperti yang ada di thumbnail mengenai panen bawang merah ini, bawang merah biji ini kayak gimana panennya, seperti apa, dan di usia berapa, dan ciri-cirinya seperti apa, nanti kita bahas lur ya. Namun sebelumnya aku ingin membahas mengenai penyepraian dan juga pemupukan bawang merah yang terhambat kemarin karena HP lur. Jadi gini lur, kemarin kan kita melakukan penyepraian menggunakan Ultradap lur. Nah jadi ada satu tambahan lagi atau satu pengganti. Ultradap itu di saat umur 40 HST kita ganti dengan MKP lur. Ya karena HP ku rusak jadi nggak bisa nggak bisa dijelasin kemarin. Jadi umur 40 HST itu kita ganti MKP dengan dosis 3 sampai 4 sendok makan per tank. Jadi itu aja yang kita ganti Ultradapnya. Sedangkan untuk fungi dan juga nutrisi lainnya seperti Dewa Dewi dan juga kalsium ada di situ, atau mungkin ada tambahan juga kalsium. Nah itu kita pakai lur ya. Dosisnya juga seperti yang aku bilang, setiap 10 hari sekali kita naikkan. Oke jelas lur ya untuk penyepraiannya. Sekarang kita coba membahas mengenai pemupukan. Untuk pemupukan bawang merah sebenarnya kita melakukan pemupukan itu sampai 3 kali di umur 15, 25 sampai 30 dan 40 sampai 45 itu kita pupuk lagi lur. Dan pupuknya itu biasanya aku pakai sama seperti video yang kemarin, pakai mahkota, atau mau yang bagus lagi kita bisa pakai kain putih dengan cara dikocor lur. Dengan cara dikocor karena dikocor itu dia lebih mudah diserap oleh tanaman dan juga nggak begitu banyak memakan biaya dan juga nggak begitu banyak memakan pupuk lur ya. Jadi terserah untuk teman-teman, kalau mau disebar silakan atau mau dikocor juga silakan. Oke, untuk pemupukan udah sampai situ aja. Sekarang kita coba memasuki umbi. Kita coba membahas mengenai umbi Lokananta. Jadi untuk umbi Lokananta, jadi untuk teman-teman yang baru belajar atau mungkin bahkan baru menanam bawang merah dari biji ini, jangan berharap bawang Lokananta atau bawang Sunren atau Maserati atau jenis-jenis bawang biji lainnya mau beranak banyak atau memiliki memiliki umbi yang banyak. Karena salah satu kelemahan bawang merah biji itu dia anakannya sedikit lur. Untuk bawang merah biji atau jenis Lokananta ini yang sering aku temui, anakannya itu biasanya yang paling banyak itu hanya 2 anakan. Sedangkan yang 3 sampai 6 anakan itu nggak begitu banyak. Jadi kalau di tanaman kita hari ini nih, yang sekarang ini yang kita tanam, untuk anakannya 60 sampai 70% itu beranak 2 atau mecahnya hanya 2 lur. Tapi rata-rata mecah 2, sedangkan untuk mecah yang 3 sampai 6 itu hanya sekitar 10 sampai 20%. Dan yang tunggalnya itu pun begitu, antara 10 sampai 20% pun ada yang tunggal lur. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru menanam bawang merah jenis biji ini, jangan kaget lur ya kalau memang anakannya itu dikit, ya memang kayak gitu. Kita syukuri aja, asalkan dia berumbi itu ada kita syukuri. Ya karena ini juga kita buat bibit. Nanti kalau kita jadikan bibit ini luar biasa bagusnya lur hasilnya. Dia beranak banyak dan juga super merah-merah juga. Nah, jangan kalau bisa di subscribe lur. Kalau bisa di subscribe video ini karena untuk hasil bawang merah yang kita rekam sekarang ini akan aku jadikan bibit 2-3 bulan yang akan datang kita akan tanam lagi. Jadi kita lihat apakah bagus atau enggak untuk kita jadikan bibit. Walaupun pernah aku coba tapi kan ini kan skalanya lebih besar, oke. Jadi kayak gitu lur. Oke jelas lur ya, untuk umbi Lokananta itu dia paling banyak 2. Kadang ada yang tunggal walaupun nggak banyak. Untuk 3 sampai 6 anakan itu jarang sekali, walaupun ada itu tapi jarang lur. Nah sekarang kita coba memasuki masa panen bawang merah Lokananta.
Jadi ada yang bertanya, Bang, gimana sih panen Lokananta itu saat umur berapa sih paling ideal? Jadi gini lur, ada beberapa beberapa faktor atau beberapa ciri kita bisa memanen bawang merah Lokananta. Seperti yang ada di kemasan, masa panen bawang merah Lokananta itu idealnya 65 sampai 70 hari setelah tanam. Namun saat kita tanam di daerah kita masing-masing itu kadang berbeda lur ya, karena mungkin ada yang dataran rendah, ada yang di dataran tinggi, ada yang kita tanam musim penghujan, ada yang kita tanam juga di musim panas. Jadi banyak faktor. Ada beberapa ciri kalau menurut pengalamanku ini selama menanam bawang merah dari biji, ada beberapa ciri kita bisa manen bawang merah Lokananta ini. Yang pertama, udah pasti kalau rebah itu udah pasti harus dipanen. Nah, panennya gimana? Apakah harus semuanya atau kita pilih-pilih? Jadi ini menurut versiku sendiri lur, jangan ditiru kalau kurang baik. Namun kalau memang cocok di daerah kalian yang bisa ditiru. Jadi saat umur 60 HST itu aku sudah mulai melakukan panen atau udah mulai panen, tapi nggak serempak lur. Aku cari yang udah rebah. Nah, nanti aku lihatkan gambarnya yang udah rebah kayak gimana. Nah, itu yang kita cabut lur. Nggak semuanya yang rebah aja. Yang rebah itu kita cabut karena nanti kita takutkan dia busuk. Nah, itu salah satu ciri lur ya. Yang kedua, saat dia bawangnya itu udah berwarna merah tua. Nah, itu udah waktunya panen. Itu bisa langsung kita cabut. Berwarna merah tua, nanti aku lihatkan juga gambarnya. Yang ketiga, dia berwarna merah-merah kering gitulah, atau kulitnya itu udah kering atau udah banyak daun keringnya, udah banyak daun yang mati. Nah, itu juga harus cepat dipanen, kalau enggak dia akan busuk. Nah, jadi gitu lur, di tempatku ini atau dari versiku sendiri ada 3 ciri itu untuk melakukan pemanenan bawang merah biji, tapi nggak serempak. Nah, untuk serempaknya itu gimana Bang? Saat umur berapa? Jadi untuk pengalamanku selama menanam bawang merah biji ini, kita melakukan panen serempak itu di umur 70 sampai 75 hari setelah tanam. Cukup lama ya. Cukup lama karena di sini sekarang ini musim penghujan, jadi itu juga mempengaruhi faktor panen. Di umur 70 sampai 75 hari itu kita panen serempak. Ada satu ciri jika bawang merah itu dia belum belum cukup untuk kita panen, yaitu masih mulai terbelah atau masih ada putih-putihnya gitu loh. Di umbinya masih ada putih-putihnya, itu menurutku itu belum bagus untuk dipanen. Bukan belum bagus ya, udah bagus, tapi sayang lah masih bisa mecah, itu masih baru mecah, dan juga kita biarkan agak-agak pudar-pudar dikit warnanya baru kita cabut. Walaupun udah berumur 65 sampai 70 hari setelah tanam. Ya, cukup jelas lur ya penjelasan mengenai masa panen bawang merah Lokananta. Di sini pun sekarang lagi masa panen lur. Seperti yang aku bilang tadi, yang udah rebah dan juga berwarna tua itu udah kita panen sekitar umur 60 HST. Kita lihat yang lagi ditumpuk-tumpuk. Ini lur, yang udah kita panen dan langsung kita jemur nanti lur. Nah, untuk cara penjemurannya nanti di video selanjutnya, mungkin video terakhir mengenai penanaman bawang merah di season pertama ini lur. Ini kan baru video pertama di channel ini mengenai tanam bawang merah dari biji. Nah, mungkin besok ini video terakhir yang kita upload saat kita melakukan pemanenan secara serempak dan juga langsung dengan cara penjemurannya. Mungkin sampai sini aja lur penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru melihat channel ini. Jangan lupa di subscribe. Kita sama-sama belajar. Jika masih ada kesalahan yang aku ucapkan, langsung aja komen lur ya. Kita saling berbagi karena aku juga banyak dapat ilmu dari kalian, juga dapat saran-saran dari kalian. Jangan lupa di subscribe karena kita akan membuat video mengenai bawang merah biji ini terus berlanjut. Bawang merah ini nggak sampai di sini aja lur. Nanti akan kita tanam lagi dan lagi, kita sampai beberapa kali tanaman bawang merah ini seberapa bagus
apakah recommended kita tanam terus-menerus ataukah hanya dari biji langsung dijual. Oke, mungkin sampai itu sini saja penjelasan videonya hari ini. Jangan lupa di komen jika aku salah-salah ngomong dan juga beri masukan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.